Baik. Perkenalkan, nama saya Kevin Aditya Gustawang. NIM saya 220911616101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis kekayaan bersih orang kaya. Di tahapan pertama itu tentang tahapan kesediaan, ada business understanding, yang kedua ada data understanding, lalu yang ketiga ada data preparation, lalu yang keempat itu modeling, dan yang kelima itu evaluation. Di tahapan business understanding ini ada business objective. Uh, Analisis kekayaan orang kaya untuk memahami distribusi faktor-faktor pengaruh dan tren akumulasi kekayaan. Dengan data demografi, pendapatan, dan kekayaan memberikan wawasan bagi investor, perencanaan keuangan, dan pembuatan kebijakan untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Perencanaan keuangan yang efektif dan pemahaman ketimpangan ekonomi. Lalu itu ada akses situation. Nah, saat ini meskipun data tentang kekayaan orang kaya melimpah, masih ada tantangan dalam memahami distribusi kekayaan, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi, dan menentukan tren akumulasi kekayaan. Kurangnya pemahaman tentang pengambilan keputusan investasi ini dan perancangan keuangan dan pembuatan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan studi analisis komprehensif untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik di bidang-bidang tersebut. Lanjut, di sini ada 4 goals. Yang goals pertama itu memahami distribusi kekayaan orang kaya yang ada. Lalu ada identifikasi faktor-faktor kunci. Baru ada mengungkapkan tren dan pola. Lalu memberikan wawasan yang berguna. Lanjut ke data understanding. Dataset yang saya gunakan ini tentunya sudah diambil dari sumber-sumber yang terpercaya termasuk laporan resmi, database pemerintah, lembaga keuangan, dan sumber lainnya. Dataset ini saya ambil dari website Kaggle. Lanjut ke exploration data analisisnya. Di sini bisa kita lihat kolomnya itu ada sekitaran 34 kolom atau lebih tepatnya 35 jika kita hitung dari 0. Lanjut di sampingnya itu ada top 20 kekayaan bersih orang terkaya di dunia. Ini adalah visualisasi kekayaan bersihnya. Yang di rank pertama itu ada Bernard Arnold dan family. Lanjut ada jumlah bisnis industri yang pernah miliarder jalankan. Di sini yang paling banyak dijalankan oleh pebisnis itu ada financial dan investment. Lalu di sampingnya ini ada korelasi kekayaan dengan indikator perekonomian nasional. Jadi ini visualisasi dari perbandingan kekayaan dengan perekonomian nasional yang ada sekarang. Lanjut ke very data quality. Di sini ada missing value. Di missing value ini saya bakal mengecek apakah ada data yang kosong pada dataset saya. Di sini saya menemukan 12 kolom yang mempunyai nilai kosong. Lalu di outlier values-nya itu di sini saya mengecek anomali atau outlier pada dataset saya ini. Jadi di sini saya menemukan ada 6 data yang di bawah 10%. Lalu untuk duplikasinya, saya tidak menemukan adanya duplikasi dari data set ini. Lanjut ke data preparation-nya, data cleaning. Di sini saya menemukan data di bawah 10% yang terdapat pada dataset ini ada berjumlah 6 kolom, yaitu kolom final word dan lalu ada egg, birthday year, lalu CPI change country, dan juga ada kolom total tax rate country. Karena ada data yang di bawah 10%, maka saya melakukan imputasi data tersebut. Lalu lanjut ke konstruk data. Di sini saya menambahkan 6 kolom baru, yaitu seperti yang bisa kita lihat di sini ada 6 kolom yang saya tambahkan, ada word path capital dan seterusnya. Lanjut data reduction. Di sini saya menghapus data-data yang tidak perlu dalam analisis data ini, seperti city, country of citizenship, status, birthday date, last name, dan seterusnya. Yang mana saya tidak menggunakan data kolom-kolom tersebut. Lanjut ke data transformation. Di sini saya mengubah data pada kolom gender yang awalnya M dan F menjadi 1 dan 0 atau menjadi numerik. Lanjut ke modeling. Di sini di bagian select modeling technical,
Saya memilih algoritma prediktif karena dataset ini difokuskan pada predik hasil gender mana yang sangat unggul untuk menjadi orang kaya di dunia. Dengan model ini saya menghasilkan predik berdasarkan gender. Dengan demikian penggunaan model ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengambil keputusan dan yang lebih baik dalam konteks analisis kekayaan bersih orang kaya. Lanjut ke modeling predik. Langkah pertama adalah memisahkan dataset menjadi variabel X dan variabel Y, yang mana itu menyisakan kolom gender atau menghapus kolom gender. Yang tersisa hanyalah kolom yang Y-nya, yaitu diganti menjadi kolom gender juga. Jadi yang tersisa jadi hanya kolom gender. Selanjutnya kita menghapus sorry, selanjutnya kita menggunakan fungsi strength test split dan skip-learn untuk mengambil dataset menjadi data latih dan data uji dengan rasio 70:30. Lalu kita menormalisasikan data menyamakan skala nilainya dalam dataset sehingga setiap fitur memiliki kontribusi yang seimbang dalam analisis atau pemodelan. Lalu lanjut ke build and train model. Di sini pada tahap ini saya melakukan pelatihan model menggunakan data latih yang sudah dinormalisasi menjadi 3 model yaitu GNB, KKN, dan DTC sebelumnya. Comparing prediknya. Di sini bisa kita lihat comparing prediknya. Di sini ada gender, GNB prediction, dan seterusnya. Lanjut ke evaluation. Lanjut ke evaluation di bagian confusion metric. Ini menghasilkan 3 confusion metric untuk mengevaluasi kinerja modeling klasifikasi. Lanjut ke evaluation di bagian confusion metric. Ini menghasilkan 3 confusion metric untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi terhadap data uji. Jadi confusion metric ini memberikan gambaran tentang seberapa baik model modeling tersebut dalam melakukan klasifikasi terhadap kelas target. Dengan demikian kita dapat menilai performa relatif dari masing-masing modeling dalam memprediksi kelas-kelas pada data uji. Lanjut masih di evaluation di ROC AUC. Dari kurva ROC ini digunakan untuk 3 modeling klasifikasi seperti yang sebelumnya. Jadi ROC ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja relatif dari ketiga modeling dalam membedakan antara kelas positif dan negatif pada data uji dengan nilai area under the ROC curve atau ROC AUC. Digunakan sebagai metrik evaluasi. Melalui visualisasi ini kita dapat membandingkan performa relatif dari masing-masing model dalam melakukan klasifikasi. Lanjut ke vector ranking. Di sini menunjukkan seberapa penting sebuah kolom dalam pelatihan pemodelan. Dalam visualisasi ini kita bisa melihat kolom yang berpengaruh dengan hasilnya. Ke features ranking. Di sini menunjukkan seberapa penting sebuah kolom dalam pelatihan modelan. Dari visualisasi ini kita bisa lihat kolom yang berpengaruh dengan hasil akhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling berpengaruh itu ada rank dan seterusnya. Masih di bagian evaluation, di bagian tuning hyper parameter. Parameter yang di setel adalah var smoothing yang merupakan parameter smoothing untuk mengatasi masalah probabilitas 0 dalam model. Dalam proses ini dilakukan pencarian kombinasi nilai var smoothing yang memberikan kinerja terbaik melalui validasi silang dengan 5 lipatan. Jadi kode ini setelah selesai penyetelan bakalan mengecek parameter terbaik yang ditemukan serta akurasi modeling sebelum dan setelah penyetelan. Jadi hasil tuningnya itu akurasi sebelum tuning itu ada sekitaran 1,0. Lalu setelah tuning itu sekitaran 1,0 juga. Lanjut ke determine next step. Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, langkah selanjutnya adalah melanjutkan ke tahap development dan menggunakan algoritma terbaik untuk digunakan adalah var smoothing karena memiliki akurasi yang tinggi.
Baik, inilah datasetnya. Ada basic data, lalu ada missing value-nya. Di sini bisa kita lihat. Lalu ini adalah general distribusinya. Jadi distribusi kekayaan bersih dari kekayaan orang kaya. Jadi ini adalah visualisasi dari mulai rank, final work dan sebagainya. Lanjut, kita mulai memprediksi gender mana yang sangat unggul untuk menjadi orang kaya di dunia. Di sini kita tambahkan final work-nya, lalu kita tambahkan satu pada semua kolom. Lalu kita predik. Oke, lalu di sini hasil prediknya yaitu female. Jadi dari di sini kita bisa lihat gender apa yang paling unggul untuk menjadi orang terkaya di dunia, yaitu female atau perempuan. Baik, sekian presentasi saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih.